Shalom, salam sukacita sahabat Klavos yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan pagi yang akan kita baca dan renungkan dari Kitab Kudus Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bangun dengan sukacita untuk melihat terang matahari dan menjalani kehidupan di hari yang baru. Sebelum kami melangkah ya Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap membaca kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Klavos yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini terdapat di dalam Surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Tema daripada pembacaan firman Tuhan ini adalah hanya Yesus yang berkuasa menyelamatkan. Dalam ilmu hukum ataupun dalam proses pengadilan, polisi, jaksa atau sang pengadil selalu menggunakan asas praduga tak bersalah kepada setiap orang yang dituduh atau dihukum didakwa melakukan perbuatan pidana atau perlindungan atau kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yakobus mengingatkan kita di dalam pembacaan ini kepada semua pembacanya, kepada semua jemaat, supaya mereka tidak menghakimi sesama manusia. Karena dengan melakukan penghakiman terhadap sesama manusia, kita atau seseorang telah bertindak sebagai hakim atau bahkan melebihi kewenangan Tuhan untuk menghakimi sesama manusia yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Terkadang karena bertindak sebagai hakim, kita lebih dahulu memvonis kesalahan orang, apakah atas dasar emosi ataupun karena kita merasa superior, merasa lebih berkuasa terhadap orang lain yang lebih kecil, baik secara fisik maupun secara status sosial. Sehingga Yakobus di dalam pembacaan ini mengingatkan kita, menegaskan bahwa yang berhak untuk menilai dan menghukum seseorang adalah Tuhan sendiri. Manusia tidak berhak melakukan apapun yang menjadi kewenangan Tuhan. Itulah sebabnya jika seseorang menghakimi orang lain, ia telah menempatkan dirinya setara atau menggantikan Tuhan, menempatkan dirinya di atas hukum Tuhan, dan karena itu dia mengambil alih tugas Tuhan. Di sisi yang lain, penilaian yang salah juga didasarkan pada sebuah fitnah. Ketika kita merasa diri benar dan menjadi hakim, maka kita akan menghakimi orang lain, dan itu cenderung kita melakukan fitnah. Itulah sebabnya Yakobus mengingatkan kita bahwa jangan menfitnah dengan perintah jangan menghakimi. Dalam praktek peradilan di dunia saat ini, terkadang kita melihat berbagai persoalan yang seharusnya salah secara hukum, namun bisa divonis bebas atau benar, dinyatakan tidak bersalah. Betapa rasa keadilan itu dipermainkan dan hukum diputarbalikkan. Dan itu hanya terjadi untuk orang-orang kecil yang selalu mendapatkan ketidakadilan. Namun sebaliknya, orang besar atau secara status sosial mempunyai jabatan
mempunyai harta, mempunyai kekayaan, terkadang tidak bisa tersentuh oleh hukum, kendati pun mereka secara nyata melakukan pelanggaran terhadap hukum. Hukum mampu dibeli oleh setiap orang yang mempunyai uang, yang mempunyai kuasa, sehingga hukum dapat diputarbalikkan untuk menghukum setiap orang yang lemah atau yang kecil, dan membebaskan setiap orang yang mampu mengendalikan hukum itu sendiri. Itulah ironisnya dunia hukum di negeri kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketidakadilan, memutarbalikkan hukum, memutarbalikkan fakta kerap kali menjadi santapan sehari-hari dalam kehidupan kita untuk melihat betapa praktek hukum belum berpihak pada keadilan. Bahkan kita pun terkadang melakukan tindakan yang sama persis, yaitu dengan cara main hakim sendiri. Terkadang kita merasa benar dan kita merasa superior terhadap orang lain. Apakah karena fisik kita lebih kuat atau status sosial kita lebih tinggi? Terkadang kita cenderung dan cepat sekali menghukum setiap orang yang kita merasa lebih kecil, lebih rendah, atau bahkan yang melakukan tindakan kesalahan terhadap kita. Praktek-praktek seperti inilah yang diingatkan Yakobus di dalam suratnya kepada jemaat pada 12 suku Israel untuk tidak melakukan penghakiman atau main hakim sendiri terhadap orang lain, kendati pun seseorang melakukan kesalahan terhadap kita. Maka proses yang lebih benar adalah membiarkan dia diadili atau proses hukum itu berjalan sampai pada keputusan yang menyatakan secara hukum positif bahwa seseorang itu bersalah. Nasihat atau teguran yang disampaikan oleh Yakobus di dalam suratnya ini tidak hanya ditujukan kepada ke-12 suku Israel, tetapi juga ditujukan kepada kita saat ini, agar kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Kita tidak boleh mengambil alih kewenangan atau tugas Tuhan sebagai hakim yang adil bagi setiap umat manusia. Karena hanya Yesuslah satu-satunya keselamatan yang mampu menyelamatkan kita. Kita semua dan kita semula adalah orang-orang berdosa, adalah orang-orang yang bersalah. Tetapi karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita, maka kita pun adalah orang-orang yang terutang, yang berutang karena memperoleh keselamatan secara cuma-cuma daripada pengorbanan Yesus itu sendiri. Nasihat ini mengajarkan kita bahwa hanya Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Karena dialah yang mampu menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Melalui penghakimannya, Tuhan akan memberikan kepada kita keadilan dan kita dibenarkan dari segala dosa pelanggaran yang kita lakukan dan kita akan mendapatkan keselamatan. Penghakiman dari Tuhan adalah satu-satunya keadilan dan kebenaran karena Tuhanlah yang membuat hukum. Sekalipun kita divonis bersalah oleh hukum dunia, kita akan dibenarkan oleh penghakiman dari Tuhan. Karena itu, selama kita masih berada di dalam dunia ini, kita akan terus melihat ketidakadilan akan terjadi di sekitar kita. Namun kita tetap percaya, karena keadilan yang sempurna hanya akan dinyatakan oleh Tuhan kepada semua umat manusia. Baik yang dihakimi maupun yang menghakimi akan bersama-sama diadili di hadapan Tuhan. Marilah, sandarkanlah hidup dan percaya akan kebenaran sejati yang hanya datang dari Tuhan untuk setiap persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami diajarkan dan kami diingatkan untuk tidak menghakimi sesama kami. Ajarlah kami untuk selalu menghormati dan menghargai sesama kami manusia, agar kami hidup saling mengasihi dan kami saling mencintai
dalam persekutuan, di dalam keluarga rumah tangga kami, dan juga di dalam jemaat dan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya menjadi landasan di dalam kehidupan kami untuk menjalani seluruh aktivitas di hari ini. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami dapat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.